Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah gaib yang dirahmati Allah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah teriknya matahari Madinah, dalam suasana Masjid Nabawi yang ramai dengan aktivitas umat Islam, berdiri sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi. Pohon kurma ini bukan sembarang pohon kurma, ia memiliki kisah istimewa yang terjalin dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah Islam. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah. Kala itu, penduduk Muslim Madinah secara gotong royong membangun masjid sekaligus rumah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menginap sementara waktu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika masjid dan rumah untuk Rasulullah telah berdiri, Rasulullah pindah dan senantiasa mengimami jamaah salat fardu dengan para sahabatnya. Ketika Rasulullah sholat, seringkali beliau berpegangan pada batang pohon untuk menopang tubuhnya. Kota Madinah memang banyak sekali tumbuh pepohonan kurma sehingga banyak batang pohon yang menancap di mana-mana. Tatkala khutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu berpegangan pada batang pohon tersebut. Tak jarang Nabi bersandar pada batang pohon itu saat sedang bersama sahabatnya mengisi dakwah di masjid. Ketika jumlah jemaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan belakang atau paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat wajah beliau. Para sahabat saat itu juga kasihan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun dakwah gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Suatu saat datang salah seorang sahabat menawarkan kepada beliau untuk dibuatkan mimbar. Hal ini pun disetujui oleh Rasulullah. Ketika mimbar selesai dibuat dan berdiri kokoh di masjid, kemudian Rasulullah pun memulai aktivitas ibadahnya. Ketika Rasulullah berjalan melewati batang pohon yang senantiasa selalu bersama beliau menuju mimbar, batang pohon itu menangis. Tangisannya terdengar oleh seluruh sahabat Nabi seperti tangisan ibu unta yang kehilangan anaknya. Ternyata batang pohon tersebut rindu dengan Rasul, ia tak mau berpisah dengan Rasul. Rasulullah pun mendatangi batang pohon itu dan mengelusnya sebagaimana anak kecil. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisan terseduh-seduh itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga? Setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga, lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Af'al insya Allah. Demi Allah, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepadaku." Rasulullah kemudian kembali ke mimbar melanjutkan khutbahnya. Suatu hari sejak kepergian Rasulullah, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu seringkali ketika mengisahkan kisah ini seraya menangis. Teringat di benaknya pohon pun menangis karena merindukan Rasulullah. Kisah pohon kurma yang menangis kepada Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk makhluk hidup dan tumbuhan, memiliki rasa dan perasaan. Para pohon itu mampu merasakan kasih sayang, kehilangan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap baik kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan dan tumbuhan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pohon kurma, dengan buahnya yang lebat dan manis, merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kita harus selalu bersyukur atas anugerah ini dan berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar pohon kurma dan makhluk hidup lainnya dapat terus hidup dan berkembang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin